Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini kita dapat berbincang-bincang tentang persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya tadi memulai dengan sebuah kata, Alhamdulillahilladzi hadana. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah, petunjuk jalan yang benar. Itulah dia Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jika Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kita, kita tidak akan pernah berada di dalam hidayah yang besar ini. Hidayah yang besar ini adalah anugerah Allah kepada kita berupa Islam, ajaran yang memberikan keselamatan kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ada sesuatu yang menarik. Ketika di dalam surah Al-Imran ayat 8, Allah mentabalkan pada surah itu sebuah keluhan jiwa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalimatnya berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah itu kepada kami. Berikanlah kepada kami rahmat-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah penganugerah yang terbaik. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa muncul doa ini? Yang disebutkan tadi adalah doa yang dilantunkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Dan saya yakin bahwa doa ini sudah sering kita ulang-ulang, terutama ketika kita berdoa kepada Allah selesai kita melaksanakan sholat wajib. Kita paham bahwa Nabi Sulaiman ini adalah seorang Rasul Allah, seorang Nabi yang diutus Allah ke permukaan bumi ini. Tetapi Allah telah memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman ini sebagai anak daripada Nabi Daud. Kedua-dua mereka ini diberikan Allah keutamaan di dalam ilmu. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di samping dia sebagai seorang rasul, seorang nabi, dia adalah seorang raja yang bijaksana, yang memiliki ilmu yang luar biasa. Dia mampu menguasai makhluk-makhluk halus seperti jin, bangsa jin. Dia mampu untuk menerjemahkan bahasa binatang. Dan dia juga mampu untuk mengetahui isyarat falakiyah, astronomi. Dia bisa menguasai angin dan lain sebagainya. Tentu saja pada waktu sekarang ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan daripada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman ini. Ketika ilmu pengetahuan menghantarkan ilmu zoologi, etologi, astronomi, ilmu falak, yang kesemuanya pada waktu itu telah tergambar dalam diri Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman berhadapan dengan anugerah Allah yang besar, memiliki kekuasaan yang luar biasa, memiliki ilmu yang hebat,
menjadi orang yang kaya raya. Pada waktu itu Nabi Sulaiman mengatakan di dalam lantunan pengaduannya kepada Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Tuhan, ini semua adalah anugerah yang Engkau berikan kepadaku untuk menguji diriku ini. Apakah aku akan menjadi manusia yang bersyukur atau menjadi manusia yang kufur? Saudara-saudara, betapa seorang hamba Allah yang telah diberikan oleh Allah berbagai kelebihan kepadanya, tetapi menganggap bahwa apa pemberian itu adalah sesuatu yang harus dibungkus dalam dirinya, menjadi potensi yang bisa untuk menjadi sesuatu yang terbaik di dalam kehidupannya. Karena dia sadar betul bahwa hidayah yang diberikan Allah itu tidak diberikan kepada semua orang. Petunjuk yang diberikan itu tidak diberikan kepada semua orang. Bahkan pernah pada masa Rasulullah Muhammad SAW, ketika wafatnya pamannya Abu Talib, Rasulullah meminta kepada Allah agar pamannya yang mati dalam keadaan tidak beriman itu diberikan Allah hidayah, mati dalam keadaan beriman. Permintaan daripada Muhammad SAW ini adalah sesuatu yang wajar, karena Abu Talib selama ini adalah seorang yang sangat berjasa kepada diri Rasulullah SAW di dalam dakwahnya, di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Pernah pada suatu ketika kaum kufar Quraisy meminta agar Abu Talib menyampaikan kepada Muhammad agar menghentikan dakwahnya, maka pada waktu Nabi Muhammad menantang, dalam arti kata tidak mau menerima hal itu, bahkan seperti dalam sebuah hadis Rasulullah, beliau mengatakan pada waktu itu, andai kata mereka memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk menghentikan risalah ini, tidak akan pernah aku lakukan. Apa yang terjadi? Tantangan ini dijawab oleh kaum kufar Quraisy untuk menghilangkan nyawa daripada Muhammad. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Talib pada waktu itu sebagai seorang paman yang sangat mencintai keponakannya, kalau kalian mau berbuat sesuatu terhadap kemanakanku, maka langkahi dulu mayatku. Oleh sebab itulah maka wajar ketika dia mati dan tidak dalam keadaan beriman, pada waktu itu Rasulullah mengadu kepada Allah supaya pamannya yang mati dalam keadaan tidak beriman itu diberikan hidayah, mati dalam keadaan Islam. Rasulullah Muhammad SAW diperingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, karena hidayah itu pada hakikatnya adalah dari Allah SWT. Ini menunjukkan betapa bahwa hidayah itu tidak muncul dengan sendirinya, bahwa hidayah itu adalah sebuah anugerah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Inilah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu kadang-kadang dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Allah berikan kemuliaan kepada orang yang dia kehendaki, sebagaimana pada suatu ketika Allah cabut kemuliaan itu daripada orang yang dikehendakinya. Sama halnya dengan Nabi Sulaiman tadi, Allah berikan kepada dia kekuasaan yang luar biasa besar, tetapi pada waktu itu yang dikehendaki daripada kekuasaan Nabi Sulaiman itu menggunakan ilmu Allah. Apa ilmu Allah? Ilmu Allah itu adalah agar ilmu itu dimanfaatkan kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Karena ini pada hakikatnya kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kau berbuat baik, maka berbuat baikmu itu akan kembali kepada dirimu. Perbuatanmu itu akan kembali kepada dirimu. Tetapi sebaliknya,
Wa in asatum falaha, jika engkau berbuat yang sebaliknya, yang tidak baik, maka itu juga akan berakibat kepada dirimu. Ini kekuasaan. Kekuasaan adalah merupakan bentuk daripada apa anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Yang kedua tadi adalah ilmu. Bahwa ilmu itu adalah merupakan juga anugerah dari Allah yang patut untuk dijaga agar ilmu itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan selanjutnya juga harta. Bagaimana supaya harta itu bisa menjaga hidayah yang ada di dalam diri kita, anugerah Allah yang besar. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, Allah telah memberikan contoh-contoh yang terbaik. Ada Nabi Sulaiman, tetapi ada juga Fir'aun. Fir'aun adalah seorang yang memiliki kekuasaan, yang juga memiliki ilmu sihir. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kekuasaan dan ilmunya itu digunakan untuk mendurhakai Allah, sehingga kemudian dia dihancurkan oleh Allah, dibenamkan di dalam Laut Merah karena kedurhakaannya kepada Allah. Begitu juga kita lihat Qarun. Betapa banyak harta Qarun, sehingga di dalam beberapa sejarah ceritakan Qarun ini membawa kunci gudangnya saja itu dengan satu kafilah onta. Tetapi apa yang terjadi ketika harta itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Allah tenggelamkan harta itu, dan tinggallah saat ini hanya kisah-kisah yang manis tentang mereka, tetapi juga adalah kisah yang menyedihkan tentang kedurhakaan mereka. Saudara-saudaraku sekalian, inti daripada apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah, beruntunglah kita telah diberikan Allah Islam ini. Dia menjadikan penyelamat dalam kehidupan kita. Hidayah ini harus dijaga. Oleh sebab itu beruntunglah saudara-saudara yang memiliki harta yang banyak, apabila harta itu bisa membentengi agama yang ada dalam dirimu. Beruntunglah saudara-saudara yang memiliki ilmu yang banyak, memiliki harta yang banyak, tetapi semuanya bisa dimanfaatkan untuk menjaga hidayah Allah itu. Sehingga hidayah Allah itulah yang senantiasa memberikan cahaya yang besar di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ceramah singkatnya ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.